semuanya, perkenalkan saya Yeni Destianti Zuran dengan NIM 2024 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas akhir saya mata kuliah Pendidikan Sastra Anak dengan membawakan sebuah cerita rakyat dari Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, yaitu Legenda Gunung Rinjani. Selamat menyaksikan, semoga cerita ini dapat memberikan manfaat serta pesan moral bagi kita semua. Dahulu di Pulau Lombok berdiri sebuah kerajaan yang makmur bernama Kerajaan Tuan. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana bernama Datu Tuan bersama permaisurinya yang baik hati, Dewi Mas. Meskipun hidup bahagia dan dicintai rakyatnya, mereka memiliki satu kesedihan karena belum dikaruniai seorang anak. Karena ingin memiliki penerus kerajaan, Datu Tuan meminta izin kepada Dewi Mas untuk menikah lagi. Dengan berat hati, namun demi kebaikan kerajaan, Dewi Mas mengizinkannya. Datu Tuan kemudian menikahi seorang gadis cantik bernama Sunggar Tutul. Seiring berjalannya waktu, perhatian Datu Tuan kepada Dewi Mas semakin berkurang. Namun, Dewi Mas tetap sabar dan tidak pernah mengeluh. Berkat kesabaran dan ketulusannya, suatu hari Dewi Mas akhirnya mengandung. Kabar ini membuat seluruh istana bahagia, tetapi tidak dengan Sunggar Tutul. Ia merasa cemburu dan takut kehilangan perhatian raja. Karena rasa iri hatinya, Sunggar Tutul memfitnah Dewi Mas. Ia mengatakan bahwa anak yang dikandung Dewi Mas bukanlah anak Datu Tuan. Tanpa mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu, Datu Tuan percaya pada fitnah tersebut dan mengusir Dewi Mas dari istana. Dengan hati yang sedih, Dewi Mas pergi meninggalkan kerajaan. Ia hidup di sebuah pulau kecil bersama beberapa pengiring setianya. Di tempat itulah Dewi Mas melahirkan anak kembar yang sangat istimewa. Anak laki-laki diberi nama Raden Nuna Putra Janjak, sedangkan anak perempuan diberi nama Dewi Rinjani. Tahun demi tahun berlalu, kedua anak itu tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan baik hati. Suatu hari mereka bertanya tentang ayah mereka. Dewi Mas pun menceritakan semua kejadian yang pernah dialaminya. Setelah mendengar cerita ibunya, Raden Nuna Putra Janjak memutuskan untuk pergi ke kerajaan Tuan dan mencari kebenarannya. Sesampai di kerajaan, Raden Nuna Putra Janjak mengaku sebagai anak Datu Tuan. Namun, raja tidak mempercayainya. Keduanya bahkan terlibat dalam pertarungan sengit. Saat pertarungan berlangsung, tiba-tiba terdengar suara gaib dari langit yang memberitahukan bahwa Raden Nuna Putra Janjak benar-benar anak kandung Datu Tuan. Mendengar hal itu, Datu Tuan sangat menyesal. Ia menyadari kesalahannya karena telah mempercayai fitnah dan mengusir Dewi Mas. Dengan penuh haru, ia memeluk putranya dan meminta maaf atas semua kesalahan yang telah dilakukan. Setelah itu, Dewi Mas dan Dewi Rinjani dijemput kembali ke kerajaan. Dewi Mas dengan tulus memaafkan semua orang yang telah menyakitinya. Kerajaan pun kembali hidup damai dan bahagia. Ketika Datu Tuan sudah tua, ia menyerahkan tahta kepada Raden Nuna Putra Janjak. Setelah itu, Datu Tuan bersama Dewi Anjani pergi ke Gunung Rinjani. Setelah itu, Dewi Mas dan Dewi Rinjani dijemput kembali ke kerajaan. Dewi Mas dengan tulus memaafkan semua orang yang telah menyakitinya. Kerajaan pun kembali hidup damai dan bahagia. Ketika Datu Tuan sudah tua, ia menyerahkan tahta kepada Raden Nuna Putra Janjak. Setelah itu, Datu Tuan bersama Dewi Rinjani pergi ke gunung tertinggi di Pulau Lombok untuk bertapa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Di puncak gunung tersebut, Dewi Rinjani dikenal karena baik hati dan bijaksananya. Para makhluk halus dan bangsa jin yang tinggal di gunung itu kemudian mengangkat Dewi Rinjani sebagai ratu mereka. Sejak saat itu, gunung tersebut diberi nama Gunung Rinjani sebagai penghormatan kepada Dewi Rinjani.
Masyarakat percaya bahwa Danau Segera Anak yang berada di Gunung Rinjani berasal dari air mata Dewi Rinjani yang merindukan ibundanya. Hingga kini, Gunung Rinjani dianggap sebagai tempat yang sakral dan memiliki nilai spiritual yang tinggi bagi masyarakat Lombok. Dari cerita ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kesabaran, kejujuran, dan kebaikan hati akan selalu membawa kebaikan. Selain itu, kita juga belajar bahwa fitnah dapat membawa penderitaan, sedangkan kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan tentang legenda Gunung Rinjani. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.